salli wa sallim lin nabi wa alihi wa sahbi wal Pakai mau nanya nih, apa yang dimaksud talqin tijani? Setahu saya talqin itu orang yang sudah meninggal atau talqin di atas kuburan. Seperti apa itu Kiai ini pengertiannya? Oh iya. Jadi sebelum kita lanjutkan ya obrolan kita masalah talqin tijani, ya supaya mendapat barokah ya dan madat sedise, kita baca salawat Fatih dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mas Gun, masalah talqin tijani. Nah itu talqin ya artinya mengajarkan. Ya, jadi mengajarkan satu kalimat itu talqin. Di waktu orang mau meninggal, nah itu disuruh talqin ya dengan kalimat la ilaha illallah. Terus setelah dikubur ditalqin lagi, nah itu dengan ya kalimat-kalimat yang mengandung jawaban di saat nanti ditanya sama malaikat. Nah itu dikasih tahu jawabannya dengan membaca talqin. Kalau masalah bacaan talqin, nah yang tahu tuh Surya deh tuh, yang mirip-mirip tukang talqin. Jadi kalau ya talqin tijani ini ya mengandung baiat, mengandung akad gitu. Ya sebab di zaman Nabi, nah itu selalu Nabi memberikan baiat kepada para sahabat ya dengan baiat ya perjanjian setia dalam ya perang. Terus kadang-kadang Nabi ya setelah memerintahkan para sahabat betapa pentingnya sholat, nah kadang-kadang beliau pun mengajak mereka untuk berbaiat, jangan sampai meninggalkan sholat gitu. Nah kemudian ya ada lagi bahasanya ya akad. Nah, akad itu perjanjian juga. Ya itu biasanya digunakan di saat akad nikah antara ya calon mantu dengan calon mertua. Nah itu akad, mengadakan satu perjanjian ya di mana tanggung jawab orang tua dilimpahkan kepada calon mantu, itu akad juga. Nah ini kalau dalam tijani diambilnya talqin ya lebih halus gitu kan, ya lebih halus sebab kalau baiat kayaknya agak serem juga kalimatnya. Nah, jadi talqin ini yang dalam tijani mengandung baiat juga, akad juga. Dan dengan talqin ini atau dibaiat itu satu ya kehormatan yang diberikan oleh ya Nabi, ya yang diberikan oleh agama. Misalnya apa? Ya yang namanya baiat itu ya satu kehormatan yang diberikan kepada Nabi, kepada para sahabat. Kenapa? Karena ini perintahnya wah luar biasa ya pahalanya dan resikonya juga berat. Masalah sholat gitu kan. Nah, disitulah ya dengan dibaiat itu satu kehormatan karena ini perintah harus dilaksanakan gitu. Kita lihat ya orang yang menjadi pejabat
kan nggak sekedar menjadi pejabat, ya dibaiat juga kan, dilantik, ya janji. Jadi itu satu kehormatan sebetulnya. Ya. Terus apalagi ya seorang perempuan kan punya pacar, kemudian agama mengajarkan akad gitu kan. Nah ini akad juga satu kehormatan buat perempuan. Jangan sampai disamakan perempuan kayak ayam gitu kan. Laki senang main tindiin aja gitu kan. Nah, harus ada akadnya. Nah itu satu kehormatan itu namanya. Jadi di situ kita ya dalam mengikuti tuntunan Tijani harus ditalkin. Nah itu satu kehormatan. Ya pertama ya dengan ditalkin kita akan dijadikan persaudaraan oleh Sayyidi Syekh, persaudaraan yang kuat dari dunia sampai akhirat gitu. Yang kedua dengan talkin ini kalimat-kalimat yang dibaca, wah ini sangat luar biasa, bisa benar-benar menjamin keselamatan dunia akhirat gitu. Nah itu ya talkin ya Tijani. Jadi makna talkin di sini ya mengandung ya baiat dan akad ya dalam talkin Tijani. Nah, barangkali ada lagi, jelas ya. Ngopi deh. Kenikmatan nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa hukum zikir jadi wajib ya? Iya. Setelah Ditalkin. Jadi hukum ya wirid zikir setelah ditalkin dalam Tijani, kenapa jadi berubah hukumnya dari sunnah menjadi wajib gitu kan. Nah itu ya dibilang talkin itu kan menjadi satu bagian dari baiat. Baiat dia berjanji. Nah dengan talkin ini dia berjanji kepada ya Rasulullah, kepada Sayyidi Syekh, kepada para khalifah dan muqaddam yang memberikan. Sehingga di sini dia nggak boleh tinggalkan, karena dengan talkin janji dia akan laksanakan semua wirid yang diberikan. Jadi bukannya dalam arti wirid itu ya sunnah menjadi wajib, lantaran jadi wajibnya karena ada janji gitu, yang bahasanya nazar gitu kan, janji. Yang 3 pokok itu pakai Iya, ijab kabul. Ijab kabul. yang maksudnya yang lazim. Iya. Wajib. Betul. Gitu. Jadi apa namanya? Kalau perubahan ya dari sunnah menjadi wajib ya bukan masalah wirid zikir aja, yang lain ada. Misalnya masalah sedekah. Kita kan tahu sedekah itu kan hukumnya sunnah. Kenapa bisa jadi wajib? Gitu. Kalau zakat jelas wajib. Tapi ini sedekah. Lantaran apa? Ya pertama kita mengadakan akad nikah kepada bapaknya. Ya tadinya kan kita nih ya ngasih makanan, ngasih duit sama pacar kita nih yang kita suka nih. Nah itu kan kita ngasih hukumnya sunnah. Setelah cocok ya akhirnya dia minta sama orang tuanya dengan bahasa melamar gitu kan. Nah melamar. Nah setelah melamar orang tuanya setuju, ya udah kalau memang kamu suka sama anak saya ya kamu harus akad. Tapi persyaratannya jangan sendiri, harus dibawa semuanya. Iya, pertama maharnya, terus walinya gitu kan. Nah, terus yang lain dibawa. Terus ada kalimat ijab kabul.
Nah, dengan kita mengadakan akad kepada calon mertua, akhirnya calon mertua bilang, ya saya nikahkan, saya kawinkan gitu kan. Nah, dengan sebab itulah ya akhirnya tadi yang kita sedekah sama pacar kita nih, setelah diakad kan jadi istri tuh. Nah, hukumnya berubah, bukan sunnah lagi, jadi wajib. Ya, wajib ngasih duitnya. Kalau kita nggak ngasih dosa. Iya. Kalau kata bini lo mau naik kayak duit nggak ngasih lo kayak. Mau naik anjing. Lapor sama mertua kan, sama orang tua, diomelin kita. Bagaimana? Ya kan mana akad itu kan penyerahan tanggung jawab dari saya sebagai orang tua sama ente. Nah, sehingga ente memberikan sedekah nafkah kepada istri jadi wajib. Nah, itu pakai kalau yang kita lihat ya, di bukan aja ya, di Iya. ya. Ada yang bawa lemari, Pak tidur tuh apa tuh? Iya, itu Malu ya, tambahan. kita belum nikah nih, kita Iya. nanya nih. Oh, Pacaran. Kalau dia udah pada nih, dia udah pada nih. Pada apa? Pada apa? Pada numpang gitu. Ada juga nih, di momen ada yang bisa lihat, Iya. bawa lemari, Pak tidur kan, Iya. kasur yang apa? Ya kapuk. Iya, komplit deh. Ya. Komplit. Yang besar. Kita belum tahu nih, kalau dia udah pada nih. Nah, itu sih namanya ya sekedar tambahan, bawaan. Tapi yang penting mahar. Jangan sampai baju kita kasih, ya maharnya nggak dikasih suruh pulang ente. Itu harus mahar. Nah, jadi kesimpulannya kita tadi memberikan sedekah sama perempuan ini kan di saat masih pacaran kan sunnah. Setelah akad jadi wajib. Nah, jadi kan itu perubahan hukum. Ya, perubahan hukum kan dari sunnah menjadi wajib. Nah, begitu juga ya wirid, zikir yang tadinya sunnah sebelum kita masuk tijani gitu kan ditalkin. Nah, itu sunnah. Tapi setelah kita dibaiat ya ditalkin, nah itu kan ada ucapan janji tuh laksanain nih dari hidup sampai mati. Baca wirid lazim, wirid wazifah dan helalah. Ya, qabil tuh saya terima. Nah, disitulah jadi hukumnya wajib, bukan sunnah. Sehingga dengan wajib ini kalau ditinggal dikodok. Misalnya kita lazim nih, pagi belum dikerjain, udah masuk waktu sore nih, jadi double 2 kali. Ya lazim pagi dulu, baru lazim sore. Kalau dikerjainnya pada asar, kalau dikerjainnya pada maghrib, yang sore dulu lazim sorenya, ntar baru lazim pagi, double. Gitu sama sama bini kan. Kemarin kita nggak ngasih nih, sekarang ngasih ditagih. Pak kemarin malnya double dong. Gitu. Iya bukan nggak tahu, masih tahu. Misalnya setiap hari Bang Heri nih, Bang Heri setiap hari ngasihnya 50.000 kan, ya. Nah kemarin nggak ngasih, sekarang kasih 50.000 ditagih. Bang kemarin mana bang? Ya double dong, cepet gitu. Iya. Jadi itu perubahan hukum dari sunnah menjadi wajib, bukan masalah zikir aja, yang lain juga. Nah penyebabnya tadi itu talqin. Makanya talqin itu dalam tijani mengandung baiat, mengandung akad perjanjian kepada Rasulullah, yang mana Rasulullah memberikan kepada Sayyidisah memberikan kepada ya para ikhwan gitu. Tapi ingat yang memberikan ini bukan ikhwan, harus mukodam. Sebab kalau mukodam udah mendapat izin untuk memberikan ya talqin wirid lazim wazifah dan helalah. Kalau misalnya Bang Heri ini kan udah jadi ikhwan, ditalkin,
Ya jangan lagunya kayak mukodam, sini gue jazain lo ya. Kalau sembarangan begitu tadi berakin jin. Itulah ya pertanyaan ya, yang lumayan ya buat penambahan ilmu. Ya terutama dalam masalah ya peraturan dalam thariqat Tijani. Demikian ngobar hari ini di Pondok Tijani bersama Kodam Kiai Haji Ahmad Dili dengan tema Talqin Tijani. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إذ خصنا بسا